Belum lama ini, publik dibuat tercengang dan bersedih atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Sebuah stadion yang dibangun semenjak tahun 1997 itu harus merenggut ratusan nyawa. Pada tanggal 1 Oktober 2022, seakan-akan menjadi titik kelam bagi para pendukung tim sepak bola Arema dan Persebaya. Hingga kini banyak yang turut bersedih, bukan lagi keluarga dan kerabat dekat, namun masyarakat luas. Sampai di hari ini banyak video-video yang menampakkan suasana kelam Kanjuruhan pasca tragedi. Tepatnya di gerbang 13 yang dianggap memiliki sisi mistis tersendiri. Beberapa melihat dan mendengar suara serta wujud tak kasat mata dalam Kanjuruhan. Darah dan tangis pun menjadi satu. Lantas seperti apa yang terjadi Kanjuruhan dan sisi lain di gerbang 13 di mata Indigo? Mian dan Mbak Furi, kita semua, Angkel yakin, kita semua juga pasti menyatakan berduka. Betul. Dan simpati yang begitu mendalam atas kejadian terjadi di sana ya. Iya, betul. Begitu banyak tadi video-video yang sudah mulai ditayangkan kan, yang diupload, dan ada banyak video yang ada di sini gitu loh. Betul. G13, ya, kondisi pintu yang paling nestapa, nggak ada pembatas, besi pintu masuk karena sudah lepas gitu. Apa yang terjadi yang Mian lihat di sana, Mian? Mian lihat di situ ada sebuah energi dimensi. Kenapa orang-orang banyak terkumpul di situ? Karena ada satu sosok yang menyesatkan pikiran mereka dan lari nggak kemana-mana, terus numpuk di situ. Kenapa? Karena di pintu itu 13 itu adalah portal dimensi ke alam lain yang Mian lihat, dan ada satu sosok yang lumayan kuat juga yang sosok bertanduk gitu. Karena kan ini penonton pada saat itu sedang emosional, jadi pikirannya ikut dipengaruhi oleh sosok makhluk tersebut. Jadi juga, kondisi gitu. pada saat penonton sedang emosi, tentu akan lebih mudah untuk Betul. Dan 13 itu kan dipercaya oleh sebagian orang sebagai angka sial. Dan demon atau devil itu mereka senang membuat simbol-simbol dari sesuatu yang dipercaya oleh manusia. Jadi pada saat manusia mempercayai bahwa 13 itu adalah angka sial, maka mereka akan semakin membuat itu seperti nyata supaya manusia tuh terkecoh gitu. Padahal kan sebenarnya tidak semua 13 angka sial. Tapi karena manusia berpikiran 13, kadang 1 plus 3 jadi 4 angka kematian, jadi mereka kayak pengen confirm gitu. Kita jadi takut sama angka 13, itu yang mereka senang gitu, itu yang bikin mereka happy. Apalagi di sini juga merupakan titik atau portal yang mereka jadiin untuk gerbang ke dimensi lain, yaitu yang jaganya ada di foto ini nih, sosoknya kita bertanduk. Dapat lihat, nah ini ya fotonya, bisa dilihat ya, nanti di ini apa sosial media. Nah ini Mian mungkin bisa lihat juga, ya. Kalau kita zoom dekat pintu ini ada tanda panah yang seperti ini. Ya. Nah, apa yang Mian lihat dulu mungkin dari Mian ya, dari pintu ini sendiri. Kalau kita melihat ada Kayak mata gitu ya lagi. Kalau dari segi energi, menurut Mian ini nggak ada energi makhluk lain, manusia juga bukan. Kayak memang editan gitu ya, sengaja dibikin untuk menakut-nakutin orang, seolah-olah itu ini. Tapi sebenarnya makhluk yang benerannya tuh ada gambarnya di Mian ya. Nah, mungkin teman-teman pengen lihat tuh. Makhluk yang benerannya ada? Iya, jadi makhluknya itu bertanduk dan mukanya tuh kayak rusa yang. Nah, jadi kurang lebih sosoknya kayak gini. Kayak gitu. Kayak iblis gitu loh. Jadi dia ada tampak yang tidak kasat, nggak terlihat ya? Iya. Di balik pintu ini atau di mana?
Nah, Saya sendiri nggak bisa ngelihat ya, saya ngelihat ada kayak di orang sebelah ngintip. sini di depan pintu. Oh justru depan pintu? Di depan pintu. Kalau ini kan editan orang seolah-olah kayak ada yang ngintip itu supaya seru aja gitu. Tapi sebenarnya di sini sosok yang sebenarnya ada gitu. Dan ini merupakan kesempatan untuk mereka mengganggu juga karena kan banyak orang seperti itu. Banyak orang dan suasananya juga udah kacau kan. Ya tadi sebelum kita mulai obrolan kita ini tadi saya lihat ada dua gelagat yang Mbak Furi dan Mian tampak gitu loh, kelihatan gitu loh. Begitu sudah banyak yang akan berinteraksi dengan Mian dan Mbak Furi, ini maksudnya apa? Orang-orang begitu, apa kita baru ngobrol gini aja langsung? Iya, jadi tadi waktu kita lihat video, kita lihat foto kan, kita lagi buka portal ya, istilahnya portal ke dimensi mereka. Mana yang ingin menyampaikan pesan, mana yang ingin berbicara sama saya atau Mian gitu. Jadi yang datangnya lumayan banyak. Nah, tadi pada saat Mian mual itu, Mian lagi ke sana ya? Ya tadi Mian tuh sebelum mulai iseng-iseng gitu kan, lihat kondisi di sana ternyata ada portal dimensi yang di pintu itu masuk ke dalam dan itu ada sebuah kerajaan besar. Nah ketahuan Mian tuh, terus dia kayak ngejar gitu. Nah energinya bertubrukan, terus Mian kembali langsung muntah berdarah. Ya tadi juga sempat di foto ada darahnya, kirain cuman kayak halusinasi gitu. Oke, sebentar, saya punya video lagi. Tadi ada foto, kemudian ada video. Nah ini ada suara-suaranya nih. Nah, saya ingin tanya Mbak Furi dan Mian, ini saya pribadi ya, saya nggak dengar apa-apa, saya dengarnya cuma yang seperti ini aja gitu. Orang yang bicara. Bener nggak ini sebetulnya, atau ada apa yang terlihat dari gambar ini dengan situasi yang disalin? Kalau dari pandangan Mian, itu adalah sosok di mana dimensi itu lagi ada perayaan gitu, rame. Karena adanya korban baru, sosok baru juga di tempat itu. Nah, sehingga makanya suaranya itu nyatu dengan angin. Jadi nggak terlalu jelas. Makanya kayak hanya orang tertentu yang terdengar. Kalau kitanya kurang fokus, coba fokus lebih dalam lagi, dengerin suaranya, ikutin alurnya. Nah, kalau kita fokus, itu bakal terdengar jelas suara itu. Bakalan terdengar jelas pesannya seperti apa gitu. Jadi selain ada perayaan, ada yang seneng, ada juga yang sedih gitu. Jadi orang-orang mungkin yang kesana ya doain buat semua ya, karena ada yang datang cuman mau videoin gitu-gitu doang gitu, tapi nggak mau yang jadi viral ya, karena Iya. tempat yang banyak dibicarakan orang gitu kan. Betul. Tapi dibuat seperti ini. Nah, ini sosok yang tadi ada menurut Mian, tadi ada perayaan, ada apa? Ada yang ingin mereka lakukan nggak sebetulnya dengan Mian untuk komunikasi ataupun apa? Di sini saat Mian lihat suasana sekarang di sana, kayak korban tuh terus nangis, ngejerit, kayak sedih aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Si ibunya diusir, keinjek kakinya, jatuh. Dia nangis, ingin keluar, buka katanya. Mbak Furi, kalau dari spirit doll yang ikut dengan Mbak Furi sekarang, ya Eyangnya, nah, apa yang mungkin bisa di-sharing dengan? Jadi pada saat kita mau bahas ini kan sosok Eyang juga dari Jawa. Jadi menurut Eyang, apa yang sekarang dibangun menjadi stadion itu dulunya memang tempat
keramat seperti itu, tempat keramat di mana banyak penghuni-penghuni yang dulu mungkin pada saat nenek moyang kita masih hidup dulu senantiasa memberikan sesaji atau misalnya menghaturkan apa. Nah, sekarang ini di situ jadi sepi. Jadi tradisi yang biasa dilakukan. Betul, tradisinya nggak ada. Terus juga dengan manusia yang kredit, akhirnya bagaimana caranya mereka untuk bisa menguasai manusia yang ada di sana. Gitu. Jadi mungkin kalau kedepannya kalau mau ada acara lebih kayak syukuran gitu ya, izin, mungkin ada tumpengan atau apa juga gitu. Lalu ada satu video lagi misalnya, tapi ada musiknya ini yang bikin saya agak ke distract dengan musiknya ya. Saya coba kecilkan dulu. Nah. Ya, tiba-tiba terlihat ada yang melintas. Ada yang melintas. Nah, kalau saya melihatnya ya kayak orang ya gitu loh. Dilihat dari Niat banget bikin dari musiknya. Iya makanya. Terus dari segi energi juga beda antara manusia dengan makhluk halus. Energinya ini lebih tebal. Oh, kalau manusia lebih tebal. Lebih tebal. Kalau makhluk halus itu kadang dia tuh saat dilihat energinya kalau itu kadang hilang. Terus ini ada lagi kayak kedip gitu. Ini jelas banget. Jadi energinya standar terus sama. Kalau makhluk halus tuh bisa tebal, kadang menipis gitu. Ini orang sih. Orang ya? Iya. Nggak ada lain yang kalian lihat ada di situ dari video ini sendiri. Sebetulnya ada di sana tuh banyak, tapi mereka juga kayak happy gitu di saat ada orang yang pengen bikin video seru-seruan terus untuk nakut-nakutin orang lain, dibilang itu ada hantu, mereka juga seneng karena bagi mereka semakin orang takut ke situ, mereka semakin seneng. Semakin banyak orang yang datang untuk mendoakan, mereka semakin takut. Kayak begitu sih. Jadi yang baik dilakukan tentu adalah mendoakan ya. Betul, betul. Ya, kayak supaya begitu. tidak lebih besar lagi. Iya. Apa yang terlihat sebelum stadion dibangun? Oke. Oke. Jadi dimulai dari kehidupan masa lalu pada zaman penjajahan Belanda, di situ adalah banyak tentara-tentara Belanda yang meninggal. Terus juga ada terjadinya kekerasan. Mia lihat di sini banyak pribumi yang disiksa di situ, meninggal, dan ada satu tokoh yang di situ ada sumur. Mia lihat ada sumur dan tokoh tersebut dimasukkan ke dalam sumur tersebut karena fitnah. Lihat lagi ke depan. Oke. Nah, di depan juga di situ ada kehidupan yang dimana sebuah perkampungan, pedesaan yang kecil, banyak ini penyakit buruk atau apa ya? Hilang lagi langsung gambarannya. Kayak wabah penyakit kulit gitu. Iya kayak gitu. Jadi sehingga di situ tuh kumpulan kayak banyak arwah-arwah penasaran. Ya. Sebelum pertandingan itu dimulai, saya baca ada suasana yang kurang nyaman gitu loh. Apakah ini merupakan pertanda bahwa akan terjadi hal yang kayak gini? Banyak sih pertanda menurut Mian di sini. Dari mulai korban pun dari mulai H-1 udah dikasih gambaran di situ. Karena pas tragedi itu berjalan, nah itu tuh sosok-sosok mulai keluar. Jadi ibarat kata manusianya satu tapi merekanya puluhan. Kayak gitu. Dan kayak anggota polisi pun di situ kayak sulit untuk berpikiran jernih. Di situ kayak ini solusinya gimana? Makanya di situ semua orang juga kayak udah bingung aja, ibarat kata ada tutup saji. Nah, itu tuh dimensi alam mereka dan kita. Nah, itu pengapnya gimana gitu. Energinya sama kita tuh kayak bentrok banget, terus nggak bisa berpikiran apa-apa aja. Yang penting yang mereka tahu ada keluar, makanya ngejerit, buka gitu. Ramai banget. Ini tuh ke distrik sama yang di belakang kita tuh banyak banget rame. Jadi kayak dia tuh bukan ingin menyampaikan sesuatu, tapi cuman kayak pingin ngejerit, kayak masih tahu gitu. Datang.
Oke, ditaruh aja dulu gelasnya ya, takut pecah. Mau diajak ngobrol? Nah, it's okay, dia nggak bisa masuk, aman. Gak apa-apa, masukin aja, Mau. Oke. Dari tadi nontonnya. Dapain. Mau tanya boleh nggak? Boleh. Kamu siapa namanya? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Jangan ikut campur urusan saya. Emang urusannya apa ya? Saya yang menyesatkan mereka. Oh, kamu yang menyesatkan. Kamu ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh? Cari anggota lain. Mencari anggota lain untuk akhirnya terjebak di dimensi itu. Pasti. Tapi kalau didoain, diselamatin, mereka bisa keluar kan? Selama itu aku pegang tidak akan bisa. Oh gitu. Kamu ada yang nyuruh? Saya tuh punya banyak prajurit. Prajuritnya ribuan apa ratusan? Banyak. Banyak. Kenapa kamu pilih angka 13? Angka 13 itu mitos. Manusia percaya dengan apa yang mereka dengar. Oke. Makanan kamu apa? Udah. Korban selanjutnya kenapa? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kenapa harus selalu meminta korban? Itu adalah wilayah saya. Terus korban-korban yang dulu kemana? Hinggap Hinggap di mana? di sana. Mereka bisa bebas nggak? Tidak perlu tahu. Itu urusan saya. Kamu yang sering ada di pohon? Atau yang sering di depan gerbang? Berdiri? Gerbang. Oh, kamu yang di depan gerbang. Berarti yang di atas-atas pohon itu semua prajurit kamu ya? Oke. Ya. Gimana? Gimana tuh sosok dia yang ada di Farah. matanya Mian, dia kayak gimana? Energinya kuat banget. Tadi Mian sampai minta kakek bantu, please paksain harus diungkap semuanya. Iya. Ternyata Kenapa harus minta bantuan kakek? karena Mian gak kuat kalau sendiri. Terus Carol juga tadi Begitu kuat energinya dia. iya Bagaimana? kuat banget. Kak, ayo cepetan keluar. Belum biarin dia ngomong dulu. Sosok apa yang kamu lihat? Tadi tuh kita lihat tanduk kan, Iya. ya bertanduk warna merah. Ternyata saat dia melihatkan wujud aslinya itu lebih serem lagi. Ibaratnya kayak iblis di sana tuh. Jadi dia tuh memakan arwah-arwah penasaran. Dan setiap orang yang dia ambil itu dijadikan bawahannya dia. Berarti orang-orang itu banyak yang terjebak ya Iya. di sana ya. Kalau Eyang sih mengenal sosok Mbah yang ada di sana. Katanya sosok Mbah ini memang baik, tapi pasukannya Mbah kurang banyak. Seperti itu. Jadi Mbak itu siapa Mbak Uri? Jadi di sana itu ada sosok yang dituakan, ya. Di sana itu ada mbah yang dituakan, yang dia senantiasa membantu arwah-arwah yang memang ingin terbebas atau makhluk-makhluk yang ingin terbebas ya dari dulu. Tetapi memang kekuatan si makhluk yang iblis ini jauh lebih besar. Tadi saya lihat memang dia datang atau dipanggil. Kalau kita tadi lihat gerakan dari Mia. Sebenarnya sih dia udah ngawasin kita ya. Cuman tadinya saya tuh nggak ngasih karena kan dia baru muntah, dia baru ini juga mual gitu. Cuman memang sosok ini yang dari awal kita pengen tahu kamu tuh kenapa gitu. Karena kalau sosok yang lain kan nggak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu menyolok kayak dia gitu. Dia tuh kayak paling depan gitu. Dia bilang di pintu gerbang tadi kan? Iya. Iya.
Dan dia juga punya tuan ya yang dia umpetin gitu. Ya dia tuh masih anak buahnya lah kayak gitu. Ini ada wacana bilang bahwa stadionnya akan dibongkar. Kalau dibongkar, apa yang terjadi dengan yang sudah ada lama di sana? Ditambah dengan yang mengalami, yang kena musibah, yang kemudian berpulang di sana. Harus izin ya? Harus izin dulu. Menurut Mian, pas proses pembongkaran dan tempat itu direnovasi bakal ada korban lagi. Oh, itu yang kamu lihat? Iya, ada korban lagi, entah itu pekerjanya yang meninggal karena faktor tertentu gitu. Nah, itu yang aku lihat. Ya, soalnya tempat ini kan baru terjadi tragedi ya. Banyak orang yang meninggal secara mendadak gitu dalam kondisi yang tidak mereka inginkan. Jadi pasti ada energi kesedihan yang bisa menarik orang untuk akhirnya terjadi seperti itu lagi gitu sama mereka. Jadi di sini betul-betul panitia yang mau membongkar itu harus melakukan doa selamatan bersama dengan tokoh agama setempat supaya semuanya selamat kayak gitu. Minimal kayak kopi pahit, kopi manis kalau di kita itu susu kayak gitu, izin dulu, doa dulu ke orang yang bisa. Begitu banyak pintu yang ada di sana, yang semua akan berusaha untuk lewat pintu-pintu yang ada yang bisa dilewati, meskipun lebarnya 1,5 kalau nggak salah ya, kan ada ininya. Nah, pintu mana yang apakah semua pintu ada penunggunya ataupun ada yang apa? Karena Mian tadi bilang kan memang ada satu daerah wilayah yang sebelumnya memang udah ada di sana gitu. Yang paling kuat itu portal dimensinya mungkin di angka 13 itu. Ya, kebetulan tepat di angka 13 itu. Di situ ibarat kata kayak portal dimensi yang masuk ke alam lain, pusatnya. Ditambah di situ dulunya banyak tragedi seperti pada zaman penjajahan, di situ banyak mayat yang dibuang. Pembunuhan di situ, terus ada sebuah perkampungan yang emang itu tuh disiksa di situ. Yang paling baik yang kita lakukan sekarang setelah kita bahas ini adalah kita mendoakan ya. Betul. Ya kan? Kita mendoakan para korban dan mungkin juga yang ada di sana. Betul. Ya. Apa lagi yang sebaiknya mendoakan? Apa ya? Mungkin Mbak Furi dan apa ya? Yang bisa terutama dari keluarga korban sih menurutnya. Kayak kalau ada unek-unek atau kadang ada keluarga yang belum ikhlas, itu yang bahaya. Karena kalau yang sudah terjadi biarlah terjadi, dan kita harus nerima juga kan. Terus juga itu adalah sebuah tragedi yang dimana tidak semua orang bisa tahu akan terjadi seperti itu. Makanya lebih baik ikhlas, berdoa. Yang penting mereka bisa tenang ke alamnya gitu. Karena di sini kalau banyak orang yang nggak terima atau belum bisa nerima kepergian almarhum, pasti susah gitu. Lambat perjalanannya juga. Iya. Apalagi ada sosok banyak di sana yang ngunci gitu. Akan terjadi lagi sesuatu yang besar 2 tahun yang akan datang. Hah? Iya, tadi si sosok ini bilang 2 tahun lagi akan terjadi lagi. Tapi mudah-mudahan pemuka agama setempat ya juga bisa melakukan selamatan doa gitu untuk supaya kejadian itu tidak terjadi lagi gitu, dan lebih berhati-hati lagi ke depannya kalau ngadain acara di situ gitu. Kami semua ngobrol di sini sama sekali tidak punya maksud ya. Betul. Untuk membuka kenangan-kenangan yang mungkin kurang nyaman buat yang mengalami musibah ini ya, Mbak Furi. Iya. Iya ya. Nah, ya. Ya, kita juga minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, tetapi itu adalah pesan yang kita terima ya. Betul atau tidaknya segala kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu mendoakan almarhum dan almarhumah. Yang paling baik kita lakukan adalah kita lakukan kirim doa untuk semua yang mengalami musibah di sana. Betul. Mata Indigo, sampai jumpa.